Assalamualaikum, Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya bisa bersilaturahmi lagi kepada Pak Ujang ya. Pak Ujang ini punya cerita berjalan kaki tanpa sandal, Iya, tidak pakai alas kaki sedikit tuh ya Pak ya. iya, iya. Itu tahun berapa sih Pak? Kalau nggak salah tahun 98 Pak, 98, 99. 98, 99 berarti kurang lebih 24 tahun ke belakang ya Pak Iya. Ujang ya. Nah, kalau ngobrolnya boleh nggak Pak kita di dalam di Boleh, tempat boleh, perwakilan Pak. Bapak? Atau itu tuh pas deket foto Presiden Soekarno dan Iya. juga Ibu apa tuh tadi teh? Ibu Inggit Guarsih, Pak. Nah udah di sini aja Pak Ujangnya. Nah duduk di Iya. sana nggak apa-apa duduk. Ya Pak Iya, Ujang. gini aja Pak duduknya ya. Santai aja Pak Ujang. Itu Pak Ujang bisa diceritain tuh gimana ceritanya Pak Ujang tuh waktu berjalan kaki dari mana? Dari Pamengpeuk, Pak. Pamengpeuk daerah Sancang. Sancang. Dari Sancang sampai ke Cirebon, ke Masjid Kesepuhan. ke Masjid Gunung Jati. Kasepuhan Cirebon. Itu gimana ceritanya tuh Pak Ujang? Ceritanya waktu itu saya mimpi Pak, setelah melaksanakan biasa sholat tengah malam, itu apa tahu mimpi apa tahu itu wangsit, saya harus pergi ke daerah Sancang ke Pamengpeuk. Ya. Ternyata di sana saya ketemu dengan sesosok orang tua. Orang tua. Nggak tahu namanya orang tua itu, nggak tahu siapa namanya, cuman saya bilang sama dia itu bilangnya kakek. Oh, kakek. Kakek kata dia, bilang aja saya ini kakek kamu katanya gitu Pak. Terus cerita itu untuk apa kek? Saya dipanggil ke sini. Ini ada harus kamu jalankan. Apakah kamu mau bertapa di sini selama 15 hari 15 malam? Apakah kamu tapanya sambil berjalan dari sini tujuannya ke Cirebon selama 15 hari itu harus tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi perjalanannya itu selama 15 hari. Iya. Pulang pergi. Pulang pergi. Itu Pak. Dari Sancang ke Cirebon itu berapa kilo Pak? Ya perkiraan Pak 250. 250 kilo. Iya perkiraan berarti, gitu. Kalau pulang pergi sekitar 500 kilo. 500-an iya. 15 hari berarti dari Sancang ke Cirebon 7 hari. 7 hari. Dari Cirebon ke Sancang juga sama 7 hari. 7 hari ke Cirebon 7 hari setengah malam Pak. Ke sana 7 hari setengah malam. Jadi 15 hari. 15 hari jumlahnya. Kalau itu tidurnya istirahat di mana Pak Ujang? Kalau setelah ngantuk saya ada tidur di halaman masjid, ada di hutan Pak, ada di bawah jembatan, itu gimana aja kalau udah diserang ngantuk itu Pak. Itu kalau misalkan tidur di hutan itu nggak ada gangguan Pak, gangguan dari binatang-binatang buas atau apa gitu Pak? Ya alhamdulillah Pak, selama saya menempuh perjalanan, setelah menempuh perjalanan tidur di hutan, tidak ada yang mengganggu seperti binatang buas atau makhluk-makhluk halus lainnya itu. Saya kan sebelum tidur saya baca doa minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya ini sampai di tujuan dan sampai yang diwangsitkan sama kakek saya itu Pak. Gitu kalau di kolong jembatan? Kalau di kolong jembatan saya tidur, kalau ada air kan di kolong jembatan itu sering ada yang batu gitu Pak. Saya tidur di atas batu sambil duduk. Itu ada nggak Pak selama perjalanan keanehan-keanehan yang Pak Ujang alami gitu? Kalau selama berjalan keanehan itu banyak Pak, banyak godaannya. Contohnya? Ada yang kalau secara lahiriah ya Pak ya, orang secara lahiriah itu saya itu dianggapnya orang gila gitu Pak. Dikarenakan harus pakai pakaian ya kayak orang gila aja Pak, jangan pakai pakaian yang rapi, pakaian rapi. Soalnya mah kata kakek saya lihat orang itu memandangnya bagaimana, sama enggak sama orang gila dan sama orang penampilannya yang bagus. Itu saya sering dikaji, kalau sama orang kayak saya gini, seperti orang yang kayak orang gila itu, pandangannya orang-orang itu gini ya Pak ya. Tapi kalau yang sama orang yang pakai mobil, pakaiannya bagus, pandangannya lain lagi itu Pak. Itu saya diujinya sampai di sana sama leluhur saya Pak. Guru ya Pak ya? Iya. Guru.
Nah itu Pak, kalau itu dari gangguan gaibnya ada nggak Pak selama perjalanan Pak? Kan Pak Kalau Ujang melihat sebutan gitu. dari gangguan goibnya ada Pak. Apa? Ada yang bilang sama saya, kalau bahasa Sundanya itu kan pakai bahasa Sanskerta. Hmm. Kamu itu untuk apa? Kamu jalan ke sana capek-capek udah aja pulang lagi. Kamu ke sana pulang. Jangan sampai tujuan. Tapi saya tetap alhamdulillah Pak. Semua godaan itu dan rintangan saya tempuh sampai saya itu kembali lagi ke yang disebut kakek yang ada di Sancang Pak itu. Berarti ada bisikan-bisikan gaib kayak gitu Pak? Iya, iya. Bisikan-bisikan. Iya, bisik-bisik. Itu suaranya laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kayak apa? Kayak kuntilanak ada Pak. Kalau lagi saya jalan di tengah hutan, tiba-tiba ada sebuah pohon bambu itu, ada yang tertawa kayak kuntilanak itu. Ngeri atau Pak ya? Iya, cuman kalau saya bilang gini, kata bahasa Sunda mah, ulah ngaganggu kaditu we di didinya masing-masing nafsi apa ya? Iya, masing-masing punya tujuan. Oke. Nah kalau itu perbekalan sendiri makanan gimana tuh Pak? Kalau Minuman? makanan itu seadanya Mak. Kalau lagi di hutan saya suka minta, ada yang apa namanya, ada pohon ubi, saya minta aja. Minta sama yang, kalau orangnya nggak ada, cuman saya minta sama Allah untuk mengganjal perut Pak. Untuk jadi halal gitu. Iya, minta izin dulu gitu ya Pak ya. Oke. Berarti Pak Ujang setelah menjalankan ritual jalan kaki utusan dari guru itu dari Sancang ke Cirebon itu, Iya. Sekarang mungkin Pak Ujang jadi seorang spiritual atau gimana tuh Pak Ujang? Ya, dinamakan seorang spiritual bisa dikatakan enggak, kalau itu tidak sepertinya disebutlah bukan spiritual, bisa dikatakan itu Pak. Soalnya mas saya itu enggak kayak orang lain di open bar gitu Pak. Mungkin kalau ada yang datang ke sini saya bantu itu. Jadi tujuannya hanya untuk membantu orang lain. Membantu orang lain. Gimana tanggapan orang-orang aja mau bertanggapan seorang spiritual, silahkan. Silahkan. Sebagai petani juga silahkan. Iya, betul gitu Pak. Berarti itu ada di belakang Pak Ujang ini tempat tawasulannya, itu properti atau alat-alat mungkin ya Pak ya? Iya, iya Pak. Iya. Kebutuhan Pak Ujang tawasulan ya, seperti mungkin ada menyan yang kayak gitu Pak Ujang lupa. Iya. Nah, Pak Ujang kalau itu berjalan kakinya itu Pak Ujang pakai sendal enggak itu? Itu sama kakek saya itu jangan ada alas kaki Pak. Harus kata orang Sunda mah nyeker gitu ya Pak ya. Nyeker. Iya, jadi boleh. Selama perjalanan Pak Ujang tuh nggak pakai alas kaki. Nggak pakai alas kaki. Itu Pak. kebayang kan Pak Ujang kalau misalkan ya kalau malam aman gitu alas kaki ya karena cuacanya dingin. Iya. Kalau misalkan siang hari itu pas panas-panasnya kan panas banget tuh. Ya alhamdulillah Pak, ada lindungan dari Yang Maha Kuasa, cuman lecet kemerah-merahan itu Pak. Sampai hancur lecet gitu. Lecet kemerah-merahan. Setelah merasa sakit, saya memohon sama Tuhan untuk berhenti dulu Pak, sambil istirahat, tidur, walaupun di siang hari kalau udah datang ngantuk tidur Pak. Nah, itu istirahatnya Pak. Berarti sakitnya emang kerasa sakit panas gitu. Kerasa Pak kalau sakit. Itu kan kalau kita merasakan sakit, orang lain juga kemungkinan kalau kita aniaya atau kita dolimin ya Pak ya, mungkin sakitnya gini gitu Pak. Itu merasakan gitu Pak. Gambaran. Iya, gambaran. Jadi gambaran Pak Ujang ya. Jadi kita itu tidak boleh menyakiti orang lain. Iya, gitu Pak. Nah itu sampai Cirebon itu Pak Ujang langsung ke Masjid Kesepuhan. Masjid Kesepuhan. Itu disuruh ngapain di Masjid Kesepuhan? Di Masjid Kesepuhan saya sama kakek saya suruh ngambil air sumur Pak yang berada di Masjid Kesepuhan. Terus? Itu saya ambil 1 botol aqua. Setelah itu saya di sana memanjatkan doa dulu dan memanjatkan doa untuk para leluhur-leluhur yang berada di dataran Cirebon. Semoga beliau itu dulunya beliau dikasih tugas sama Allah untuk menyebarkan agama Islam, mudah-mudahan sama anak cucunya kayak beliau menyebarkannya itu tanpa pamrih, tanpa imbalan, itu dengan niat karena Allah. Jejaknya jadi diteruskan ya. Oke. Terus balik lagi langsung ke Sancang lagi. Iya, setelah itu saya di sana 1 hari 1 malam,
balik lagi Pak ke Sancang, ke asal kakek saya itu. Itu di perjalanan ada nggak Pak yang ngasih makanan? Kayak kemarin kan lagi rame-rame tuh biksu tudong yang berjalan kaki dari Thailand ke Borobudur. Nah, itu kan di jalan tuh banyak yang ngasih Iya. makan atau gimana. Pak Ujang sendiri gimana? Ada juga Pak, ada juga yang ngasih makanan sama saya. Itu mungkin orangnya orang yang soleh. Ada juga yang ngasih makanan, ada juga yang ngusir saya waktu saya cuman minta air. Minta air kan jangan bicara, minta airnya dengan isyarat aja Pak. Nah, tapi saya dengar ke sana, pergi orang gila jangan ke sini, kayak di warung gitu Pak. Oh, jadi selama perjalanan Pak Ujang itu nggak boleh bicara? Nggak boleh bicara itu Pak. Selama 15 hari itu nggak boleh bicara sama siapapun? Kalau meminta sesuatu sama orang cukup dengan isyarat aja Pak. Pakai isyarat? Iya, pakai isyarat. Ya pantas aja Pak kalau misalkan Bapak hanya pakai isyarat, ya mungkin kalau misalkan ke rumah saya juga gitu Pak ya. Iya, Pak. Pakai ada orang tiba-tiba nggak dikenal atau gimana, pakai isyarat jadi pasti dikiranya orang gila gitu Pak ya. Gitu Pak. Kalau pakaian sendiri Pak, pakaiannya tetap itu aja atau kita ganti? Kalau pakaian saya ganti Pak. Cuman bawa kantong, pakai karung itu Pak, karung terigu Pak. Karung terigu. Iya, dibawa. Cuman itu kan yang di dalam di karung terigu itu untuk kita waktu kalau udah datang waktunya sholat, kita sholat dulu, mandi dulu Pak. Terus itu sampai di Sancang berarti kan Pak ya? Iya. Akhirnya dikasih sama guru Pak Ujang, atau ambah atau kakek gitu ya? Iya, kakek. Itu gimana tanggapan kakeknya? Disuruh apa lagi Pak Ujang? Kalau setelah saya ke sana sama kakek itu, kamu lulus. Setelah dia bilang lulus, kamu harus menjalankannya. Kalau melaksanakan sesuatu harus karena Allah dengan ikhlas. Dan kalau kamu menolong orang, kalau yang ada perlu ditolong sama kamu menjalannya harus ikhlas, jangan pamrih. Jangan kamu itu, misalnya kamu itu harus sekian bayar, kamu tidak boleh. Harus dengan ikhlas, dikasih, kalau dikasih kamu terima, kalau nggak dikasih kamu jangan memaksa. Itu pesan dari kakek saya. Dan setelah itu kakek yang disebut kakek itu sama saya itu dimandiin sama dia, terus Pak dari sini sampai sana sampai alas kaki saya kalau kata orang Sunda mah itu Pak ditiupan gitu Pak ya. Ditiupan ya. Setelah itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholawat kepada saya. Setelah itu dia menghilang, tahu kemana itu Pak. Itu saya juga salutnya di sana Pak. Tapi Bapak disuruh tapa nggak di goa, kan di Sancang itu ada goanya, enggak? Enggak Pak. Oh, enggak tapa. Iya. Soalnya saya memilih daripada tapa, saya memilih lebih baik saya bertapa berjalan gitu Pak. Oke. Nah, berarti itu pas Ujang lagi muda atau udah nikah Pak? Masih muda Pak. Masih muda. Iya. Itu bisa ke Sancang dipanggil sama kakek itu juga atau ada yang nyuruh di kampung sebelumnya? Oh enggak, saya lewat itu Pak, lewat Wangsit Pak. Wangsit itu? Ya lewat Wangsit, lewat Wangsit mimpi Pak, lewat sayap mimpi. Saya setelah itu sering bangun malam gitu Pak. Bangun tahajud malam. Gitu? Iya. Setelah tahajud gitu ya? Ada Wangsit, kamu harus ke sana, saya jalani. Ternyata di sana udah ada ya kakek-kakek. Itu Pak Ujang bisa berguru ke Soekarno tuh, bisa Pak Soekarno sering datang, sering hadir di sini. Itu gimana ceritanya Pak? Kalau saya mah enggak berguru sama beliau Pak. Cuman saya sering memanjatkan doa untuk beliau, alhamdulillah beliau itu datang Pak. Itu. Kalau itu kan di Sancang tuh, terkenalnya kan pantai selatan ya Pak ya? Iya. Ratu pantai selatan itu kan Ratu Haja Siti Dewi Roro Kidul. Iya. Ya? Nah itu pernah ketemu nggak di Gua Sancang atau gimana sama Ratu Haja Siti Dewi itu? Saya pernah ketemu dengan beliau itu cuman 2 menit Pak. 2 menit kan di sana kan di Sancang itu ada Sancang 9 ya Pak. Sancang 9 di sebelahnya ada musola, kayak batu musola di sana. Saya ditemui sama beliau cuman perkiraan 2 atau 3 menit Pak. Itu. Cuman dia pesan sama saya, kamu jangan sekali-kali meminta harta selain kepada Allah. Itu apa aja Pak. Oke. Beliau itu pesannya. Pesannya tuh seperti itu Pak. Pak Ujang, terima kasih ya Pak Ujang ya. Iya Pak. Atas waktunya nih. Sudah menceritakan kisah masa lalu Pak Ujang. Iya. Ya berkelana Pak Ujang dari Sancang ke Cirebon. Jadi ya ke kesepuhan. Itu disuruh sama kakek-kakek yang misterius ambil air dari sumur kesepuhan. Selama 15 hari Pak Ujang nggak pakai
alas kaki sehingga ya kakinya pada lecet-lecet, tapi nggak merasa sakit kan Pak ya? Iya, iya Pak. Itu berarti setelah sampai Sancang sembuh nggak Pak kakinya? Setelah sampai Sancang, setelah sampai sama orang tua itu, saya disiram sama air, alhamdulillah merasa sakit, merasa pegal itu seketika hilang, Pak. Oke, itu barokahnya mungkin Iya, Pak ya. barokahnya.